Cing cerak dak duduk 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 cak duduk cak. Jalan sore cak duduk duduk cik, cik, cik. Kita berjalan-jalan sore-sore. Di lintas melawai cetak duduk cak duduk dak. Ya, para sahabat lintas melawai. Sekarang saya ini bersama orang yang sudah kawakan banget di drummer. Dan dia adalah apa itu namanya? Master Builder Ari Murti. Gue panggil Ari aja ya. Iya. Ari, coba buat para sahabat lintas melawai ini cerita suka dan duka sampai seperti sekarang ini, sudah berapa tahun, sudah dapat gelar apa aja, punya koleksi apa aja, apa. Silakan. Halo sahabat lintas melawai. Bye. Gue juga salah satu pelaku juga nih. Jadi tetap ya, kita tetap ngalamin ya. Iya. Tetap kita ngalamin. Ya akhirnya ini kan profesi gue nih profesi yang ada passion ya. Iya, benar. Profesi passion yang memang dari dulu gue tuh sebagai drummer. Sebagai drummer 30 tahun lalu akhirnya gue memutuskan untuk membuat drum. Dulu awalnya gue main band di banyak band gitu ya. Ikut festival ini, menang the best drummer apa segala macam. Tapi ketertarikan gue tuh terutama tentang sound. Jadi selain teknik bermain, tapi tentang sound. Nah dulu kebetulan tuh zaman melawai itu kan ada Rubino. Ya. Terus juga ada di itu Ratu Plaza. Jadi SMP tuh gue suka beli tuh majalah Modern Drummer. Gue suka tuh bermimpi gitu. Gue suka baca review-review tentang drum. Dan beserta terminologinya, terminologinya, oh ini begini. Jadi ternyata band itu tidak akan bagus kecuali drumnya benar. Iya. Pemain drumnya benar, drumnya benar. Iya. Karena ritme ada di situ. Oke. Dan berhubungan sama tempo, berhubungan. Jadi untuk dia bisa dapat bermain. Kenapa orang main kencang? Kenapa orang main keras? Kenapa orang main kasar? Karena dia pengen dapetin tone. Nah tone itu nggak semuanya ada di drum yang kalau drumnya juga asal-asalan. Dia pukul, dia pengen cari tone sebenarnya. Akhirnya ada yang main kasar, ada yang main kencang, ada yang main. Tapi kalau drum itu udah betul, dia bisa main balance. Jadi pemain bass juga dapat tuh detail-detail. Rhythm section juga begitu. Jadi mulanya adalah di drum. Jadi drum itu adalah penjaga ya, sebab kalau main bola tuh dia penjaga gawang. Iya. Dia harus mengatur ritme. Nah untuk mengatur ritme itu juga harus ada suara yang balance. Akhirnya detail-detail itu tercapai. Kapan dia mesti main pelan, kapan dia mesti ada apa namanya ghost note, istilahnya ada ghost note-nya, ada attack-nya, ada timbre-nya, macam. Dan ternyata drum itu alat musik yang paling sulit. Kenapa? Karena pertama partnya banyak, 100% akustik. Dan terbuat dari kayu. Terus kayu apa? Jadi banyak hal ingredient yang harus dicapai untuk menuju ke kualitas yang terbaik. Otomatis itu kan hubungannya sama sense, hubungannya sama taste. Iya, betul. Kalau orang punya taste-nya tinggi, ya, dia akan menghargai suatu harmoni, suatu bentuk suara yang kapan dia halus, kapan dia. Betul. Nggak harus kebuk. Nah, taste tinggi itu sebenarnya bisa dipanca indera apa aja. Iya. Ya, contohnya nih, jadi orang yang punya taste tinggi itu bukan berarti harus orang itu kelihatannya sombong. Tidak ada hubungannya sama uang, tidak. Taste tinggi itu bisa dicari, atau ada gifted orang memang seleranya tinggi. Ini ada pencapaian di situ. Yang paling simpel misalnya, ada anak 3 orang nih, yang 2 dikasih
es yang sum-sum tuh, yang harganya 1.000. Yang satu lagi dikasih Campina, satu lagi dikasih Häagen-Dazs. Setelah 3 hari dikasih itu, yang es sum-sum dikasih ke Campina pasti ternyata lebih enak, taste-nya naik. Iya. Tapi jangan harap yang Häagen-Dazs bisa mau turun karena taste-nya tinggi. Betul. Itu dalam rasa. Bagaimana dengan hearing? Iya. Sama. Ketika kita dapat keakuratan frekuensi. Iya. Nah itu pencapaiannya terutama kalau di band ya di drum. Nah dulu ada om gue nih. Om gue itu dulu ada Yamaha bikin sebelum LMC. Nah om gue itu tahun 80 itu juara drum. Dia dikirim ke Jepang. Terus dapat drum yang sama-sama dipakai Cassiopeia pada saat itu. Iya. Dulu gue belajar drum di IMI Jalan Bumi sini. Iya. Tahun 80 waktu gue SD lah ya. Jadi waktu gue latihan di rumah, drum yang udah ada, drum udah bagus. Iya. Jadi ketika gue, artinya ketika gue latihan di tempat lain, di studio lain, pasti bawel. Iya. Wah nggak enak nih soundnya. Orang kok tahu loh. Enggak, gue udah tinggi. Iya. Gue udah tahu detail. Banyak orang nggak ngerti itu, walaupun mungkin permainan gue nggak hebat-hebat banget. Kok begini? Tapi karena basic dari referensi buku gue pelajari, oh ini ternyata drum itu dari kayu yang ini bearing ace-nya banyak hal teknis. Akhirnya gue berhenti tuh. Pada saat itu kenapa gue harus punya drum yang bagus, yang bagus. Cuma, ya. Cuma masalahnya satu, yang bagus. Terus pasti mahal. Iya. Nah mungkin orang tua beliin. Pokoknya lo sekolah dulu deh. Betul. Ya kalau om lo kan jago nih dapat ya. Terus gue pikir gue harus punya duit banyak untuk bisa punya drum bagus. Iya. Lama banget. Dari SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, terus lama banget. Terus gimana tuh? Jadi cuma haknya orang yang punya duit dong, yang bisa nggak mungkin. Tuhan nggak adil dong. Kenapa gua nggak buat? Gitu. Di situ jadi awalnya ya. Iya dong. Kenapa gua nggak buat? Iya. Nah dari referensi itu gua jadi ngerti terminologi. Oh ini namanya share, oh ini namanya lock, ini namanya bearing ace, oh ini namanya macam-macam terminologi. Terus how to do dari mana gue juga nggak tahu. Mulanya dari mana, nggak ada sekolahan itu. Iya. Nah kebetulan ya cita-cita itu selalu ada. Cuman kemudian kan pasti ada kegiatan lain. Ya gue juga sempat beberapa kali bikin usaha ya jatuh bangun. Tapi ternyata passion gue kan di situ. Akhirnya gue bilang sama istri tercinta. Kenapa? Jadi kalau jadi drum maker harus punya istri yang tercinta. Iya. Harus benar. Nah kebetulan dia kerja. Gue bilang sama dia, gimana kalau kamu yang kerja, gue nggak kerja, gue bikin drum aja. Iya. Oke lagi katanya. Iya, sebel kan sebenarnya, cuma berhubung udah jadi suami istri mau nggak mau. Cuma kalau pacaran, gue rasa lain lagi pikirannya. Oke, sekarang ini sahabatnya teman saya sebenarnya, Ade, dan dia adalah sebenarnya juga anak melawai, sang istri tercantik dan yang paling seksi sedunia ini. Coba deh kasih bercerita sedikit tentang bagaimana sih suka dukanya menghadapi suami yang kreatifnya lebih tinggi. Ayo. Ya seneng lah ya, karena dia kan punya semangat gitu. Jadi ya gue dukung aja apapun yang dia ini, ya gue dukung. Iya. Dia mau bikin drum, gue yang kerja nggak apa-apa. Karena memang passionnya dia memang di drum gitu. Jadi ya gue ngedukung aja lah apa yang dia iniin. Jadi ya apapun yang dia lakuin pokoknya gue selalu dukung lah. Dari jatuh, bangun gitu, gue selalu iniin dia. Gitu. Tapi kan situ dari Kerinci, dari kecil di Melawai. Iya. Paling tidak hafal lah ya. Oh iya, tahu lah daerah Melawai. Karena gue dari lahir memang tinggal di Melawai. Tongkrongan keluarganya di anak Melawai juga. Bener. Dari lahir udah di Melawai. Rumahnya tongkrongan lagi. Iya. Iya. Terus
sekarang ini sudah aman lah ya, paling tidak ya, cukup mendampingi si laki-laki seksi. Udah cukup lama mengikuti iya. dengan naik turunnya ya. Tapi memang memutuskan untuk, kan banyak pilihan kan dalam hidup. Ketika gue memutuskan itu memang ada sedikit cerita yang menguatkan gue untuk sampai di situ. Iya. Di proses-proses itu gue laluin. Pertama ya mulai gue bongkar-bongkar drumnya adiknya dia lah, si Godem, si ini. Ya pokoknya gue beres-beresin drum siapa aja gue beres-beresin. Kadang-kadang dia udah gue tunggu gajiannya dia nih begitu. Ya gue beli drum yang bagus untuk gue potong-potong. Iya, malah dibongkar. Malah dibongkar sama dia. Ya mertua gue mungkin ngintip kali ini orangnya menantu agak gokil sedikit gitu. Jadi awalnya bukan buat drum. Bukan, awalnya dibongkar drum. Bongkar kan mau tahu ingredientnya apa kan. Ya udah, akhirnya gue dipercaya beberapa distributor untuk sebagai produk spesialis. Disitulah gue dibawa ke ada pameran-pameran di Frankfurt, di mana segala macam. Ya. Di mana tadi? Di Frankfurt. Frankfurt. Jerman ya? Nah, Frankfurt Music Messe itu sebagai musik exhibition dunia. Iya. Dan di NAMM show itu di Anaheim, California. Itu juga salah satu acuan dunia. Jadi semua prinsip alat musik mereka setiap tahun akan buka booth di situ untuk dan memang tidak untuk umum itu. Iya. Jadi untuk distributor, untuk sekolah, untuk dia semua endorsernya ada di situ untuk ngasih tahu barang-barang apa. Nah, saya dikirim ke situ untuk pelajari segala macam sampai ya akhirnya gitu. Nah, ada satu ketika kejadian yang mungkin ini sedikit sentimental tapi ini menguatkan saya. Pada saat itu saya disuruh tinggal di rumah. Ada satu rumah keluarga punya ibu lah ya. Nah, ibu saya juga ada di rumah satu lagi. Jadi bilang gini, udah kamu di sini aja. Kamu mulai apapun kita yang tahu lah gitu. Kalau di luar kamu mungkin orang aneh anggapnya pada saat itu kan. Iya. Ada satu kejadian, tiba-tiba nyokap datang pagi-pagi ke rumah. Di Indonesia apa di Jerman? Di rumah. Oh, di Indonesia. Di rumah di Villa Melati. Ikut mama ke pasar, ngapain? Ikut aja mama ngobrol, mau ngomong sama kamu. Jadilah gue ikut ke pasar. Di situ dia ngomong, mama udah sholat istihara, mama udah ini, mama udah yakin kamu memang udah di situ. Ini ada uang sedikit untuk kamu mulai. Insya Allah kamu berhasil. Wah, gue saat itu seneng kan, gue pengen bikin ini, bikin itu gitu. Singkat cerita dia pulang, kira-kira setengah jam dari dia pulang, setelah dicerita tuh, gua anak pertama, adek kamu jaga ini semua rumah ini segala macam lah, dikasihkan anak pertama. Tiba-tiba nyokap gua anfal, langsung dibawa sama adek gua ke rumah sakit, gua di belakang meninggal. Jadi ternyata itu pesan terakhir. Gua sangat sedih. Cuma sejak itu, jadi kita percaya gitu ya, gue percaya bahwa restu orang tua itu perlu. Ternyata sudah. Di situ langsung gue yakin pasti gue bisa maju di sini. Amin. Karena nyokap sudah. Merestui. Dan memang betul, sejak dari situ gak jauh dari situ langsung 2-3 tahun kemudian gue udah mulai naik, udah mulai itu sampai gue bisa punya showroom di Kemang dan kemudian ya akhirnya punya workshop sendiri, jadi berjalannya waktu lah, walaupun itu proses yang panjang, tapi di luar semua konsep, konsistensi, integritas, tapi ada doa orang tua di situ. Itu yang menguatkan gue bahwa gue percaya sekali, gitu loh. Gue percaya sekali bahwa begitu juga sama keluarga dari istri. Ya dilihat kelakuan laki, ya kan, ya juga pengen tahu, kan belum ada buktinya pada saat itu. Gimana nih kira-kira nih bakalan. Tapi alhamdulillah kan terbukti. Tapi mereka juga percaya itu. Jadi mulanya memang dari doa ya. Doa, dan kemudian kita juga sungguh-sungguh Mas. Betul. Ya, artinya gini, kita kan mau mulai sesuatu pada zaman itu 30 tahun lalu nggak ada yang berpikir orang berbuat itu nggak gimana caranya. Dan keberuntungan gue itu karena gue suka ke factory kemana jadi gue ngerti gitu loh. Apa namanya, oh begini, oh jadi karena gue nggak punya basic manajemen. Akhirnya harus juga dilakoni. ya, artinya gini,
Gini, jadi akhirnya kita ngerti gini, drum apa yang dibilang itu berkualitas, bagus. Pertama, dari kayu apa drum itu terbuat, dan bagaimana cara buatnya. Kalau cara buatnya bener, kayunya bener, udah pasti bagus. Mau bikinnya di Afrika, kayak mau bikinnya di Afghanistan, kayak mau bikinnya di Irak, kayak mau di Indonesia, sama. Dan kayu Indonesia ternyata bagus-bagus. Kenapa saya bisa dapat the best master builder di tingkat dunia pada saat itu? Ada lembaga independen. Mereka mengkurasi para builder di dunia. Nah, setelah saya bikin Mas Ari, sebelum ini kita cut dulu karena terdengarnya suara azan. Ya udah, kita break dulu. Mungkin setelah azan baru kita bisa lagi. Terus Mas, terus ya itu untuk bisa kita tahu drum yang berkualitas itu seperti apa sih? Apa yang dinamakan drum berkualitas? Ternyata ada dua. Dari kayu apa drum itu terbuat? Dan kedua, bagaimana cara buatnya? Jadi kalau dua unsur itu terpenuhi, kita mau buat dimanapun bisa. Jadi tidak harus di luar negeri, di mana tidak. Dan kebetulan kayu Indonesia ini bagus-bagus. Bahkan ada the king wood in the world, itu Makassar Ebony. Itu coba Indonesianya apa? Kayu, raja kayu. Rajanya raja. Raja-rajanya kayu. Nggak ada lagi, karena dulu orang kayak biola Stradivarius itu semua dia punya fret itu dari, terus piano juga dari Makassar Ebony. Jadi kayu hitam ya? Ya, kayu yang cuma hidup di poso. Itu kayu kalau kita taruh di air dia kayak batu. Tenggelam dia. Jadi cuma sekarang kayu itu sangat dilarang. Jadi memang terlalu mahal. Gitu. Beruntung saya bisa dapat lah. Walaupun nggak banyak, saya bisa dapat dari ya kebanyakan mereka tuh dulu kan suka buat meja, buat apa. Nah itu kita buat dari, jadi kita gunakan kita recycling lagi jadi drum. Nah makanya pada saat itu dikirim ke sana, mereka tes, emang ini masterpiece. Ya cara buatnya kita tahu, betul, tapi kayunya betul. Kayunya bener, Ya contoh nih, sebagai contoh, pernah juga ada sonor dari Jerman buat dari Makassar Ebony, tapi itu juga nggak full karena di tengah-tengahnya ada maple gitu. Itu sebagai gambaran aja ya. Drum biasa itu yang profesional tuh sekitar 50-60 juta, itu bisa 600 juta harganya. Satu set. Jadi segitu mahalnya itu drum. Kayu dan kayunya Makassar Ebony. Ada nggak drummer yang grup band apa nih yang make Haris Drum? Haris Drum Club. Dulu awal-awal Club Project. Club Project, terus ada Tony Q Rastafara, Coklat, Bara Suara, terus ada band-band sekarang, ada Panturas, White Shoes, and the Couples Company, Malik and the Essential, terus banyak banget ya. Yang luar negeri? Yang luar negeri kebetulan gini, Haris Drum Craft ini secara official dari awal sampai dari zamannya Jack Jazz dan Java Jazz, untuk setup drum jazz selalu pakai Haris Drum Craft sampai tahun ini. Jadi yang pakai itu ya pasti banyak, kayak Manhattan Transfer, Laura Fiji, Harvey Mason, band-band luar banyak banget. Kalau itu kan selalu pakai. Jadi nggak terhitung lah tuh. Dan mereka alhamdulillahnya cukup surprise gitu begitu kita, karena dia lihat nih drumnya merek apa nih. Jadi juga mereka kan juga nggak mau komposisi mereka keganggu gara-gara suaranya. Betul. Setelah dites dia surprise. Saya bilang ini kayu Indonesia. Ternyata blending. Nah saya juga buat aksan, long aksan, saya buat untuk banyak sih sebenarnya, saya juga lupa siapa yang pakai, tapi bahkan album-albumnya Krisya, album-albumnya ya kadang-kadang gitu, kayak misalnya Erwin minta saya misalnya orkestra nih atau Krisya tribute to Krisya mau recording,
dia kasih CD-nya ke saya yang provide drumnya. Jadi album Avina, Krisya, album itu pakai drum, Haris Drum Club. Dan banyak, jadi kalau recording tuh mungkin udah ratusan kali udah ya, karena udah lama ya, udah 3 tahun. Koleksi ada berapa biji? Koleksi, gini. Koleksi drum sendiri atau keluar koleksi dari drum dari luar negeri atau gimana? Ya karena gini, menurut saya gini, kita kalau membuat sesuatu harus ada contoh. Iya. Jadi nggak mungkin kita buat sesuatu kalau kita nggak pernah tahu itu yang kita mau buat. Iya. Ya kan. Nah sementara modern music itu ada di Amerika. Iya. Mulai dari tahun 1901, 92 dari mulai zamannya orkestra, kemudian swing era, kemudian rockabilly, rock and roll, sampai new wave dan ya zamannya metal dan sampai hari ini. Iya. Segitu banyaknya. Nah kebetulan saya juga dulu waktu saya tadi cerita. Iya. Suka baca-baca nggak hanya modern drummer tapi bass player, keyboard player. Jadi saya suka gitu ya, suka. Nah, dulu saya suka gini gitu. Orangnya suka mimpi gitu. Suatu saat harus punya gitu. Jadi ego itu saya beli ego saya. Iya. Gue beli ego gue gitu. Iya dong. Ternyata dia main semua alat. Saya kan gue main semua alat gitu. Gue bisa main keyboard, bisa main. Tapi ya kita beli inilah ya. Pas memang momennya tepat, ada uangnya, ada barangnya gitu ya. Sampai terkumpul lah banyak. Tapi untuk apa sebenarnya? Pertama memang saya kolektor. Saya kolektor nggak hanya drum, bass, synthesizer, kereta api yang mau kereta api Markley, sampai boneka, porcelain doll. Saya punya banyak. Saya lucu ya. Dan punya ratusan semua kayak gitu. Bukan satu. Tapi kalau untuk instrumen, kenapa? Misalnya gini, ketika saya mau main, saya mau bikin drum, ada orang pengen pesen drumnya soundnya seperti duren misalnya. Saya punya keyboardnya, saya punya bassnya. Jadi waktu saya mainnya, saya punya drumnya. Kira-kira begitu. Jadi itu untuk riset. Ya kan drum itu bisa berdiri sendiri. Betul. Nah, ketika saya mainin, wah rasanya seperti ini nih. Wah misalnya drumnya Ludwig, yang ini Slingerland, oh ini Tama, oh ini misalnya W atau segala macam. Oh waktu pada saat itu dia si Nicholas nih pakai GP, Roland GP misalnya, atau pakai, saya punya. Oh pakai DX7 zaman dulu, saya punya. Oh begini rasanya begitu main. Jadi inspirasi itu kan ada taste-nya tadi. Betul. Oh taste-nya nyambung, begitu kita buat, oh ini belum benar sih. Oh ada yang salah nih. Nanti di workshop juga ada satu ketika yang namanya itu kan handmade. Iya. Ada satu ada satu kejadian yang memang menginspirasi ya. Ketika waktu setelah ibu meninggal, 3 bulan setelah berkabung, akhirnya saya wujudin untuk saya bikin studio. Pada saat itu ada tukang, dia kayu gini bantu-bantu, namanya Bang Dali. Saya tanya Bang Dali setelah studio selesai, karena ini orang tangannya keren banget gitu. Bang Dali, habis ini kerja apa? Ya saya kerja serabutan Pak, kadang jadi kuli, kadang jadi berkebun, kadang nyawa. Gini deh Bang Dali digaji berapa? Sekian. Oke saya tambahin deh Bang Dali kerja sama saya aja. Bang Dali bisa baca tulis? Nggak bisa. Saya buta huruf. Oh ya kalau gitu saya terima. Orang itu ada kelebihannya. Dia punya kelebihan, tapi dia buta huruf. Terus kerjaan saya apa Pak Ari? Kerjaannya Bang Dali datang jam 8, pulang jam 5, ngeliatin saya kerja. Saya lagi bikin drum nih. Jadi selama 8 bulan sampai 1 tahun lebih itu dia hanya ngeliatin, paling dia bantu-bantu kayu. Sambil itu saya kasih tahu, Bang Dali ini namanya shell. Yang ini namanya ring, yang ini namanya hoops, yang ini namanya lux, yang ini namanya spurs, yang ini bearing ace, segala macam. Bahasa-bahasa yang terminologi internasional. Karena saya percaya itu akan tertular ini, walaupun dia nggak bisa baca tulis, tapi dia bisa tahu. Bang Dali, nanti misalnya ambil kayu untuk jam 10,
kayunya maple, langsung tahu. Iya. Nah setelah fase itu udah lewat, Bang Dali saya buat, saya koreksi. Misalnya, yang ini harus begini Bang Dali, gini. Ternyata tes itu menular. Bayangin ya, orang desa yang tinggalnya di Gunung Sindur, nggak bisa buta huruf, nggak bisa baca, bisa tulis, tapi keren banget. Sampai sekarang? Sampai hari ini 30 tahun nih kerja sama saya. My God, yes, ya. Jadi sekarang nih Bang Dali, drum buat Malik The Essentials, tomnya 8x7, 10 kali 8, 12 kali 9, floornya 14, 14, 16, 16, 22, 22. Ya, yang ini 4 ply, yang ini 9 ply gitu. Tahu dia. Terus dia tuningnya sama saya tuning. Top. Bisa main drum enggak? Iya, Tapi tapi ininya tertular. bagus. Iya. Sekarang yang kerja dia. Nah, cuman kan ada fase-fase namanya manusia. Iya. Kadang tuh ya, walaupun ini kan bisa karena biasa tuh betul. Betul. Setiap hari kan kebetulan bentuk drum itu kan konvensional. Iya. Ya, ada size 8, 10, terus nggak ada drum bentuknya heksagonal kan. Iya. Jadi drum listrik. Jadi dia udah hafal. Akhirnya dari produk nulis yang dengan terminologi yang betul membuat dia jadi dia belajar. Ketika dia selesai belajar, dia akan ke tahap habit. Akhirnya jadi attitude. Nah, akhirnya line production itu kita mulai adalah pemilihan bahan yang ini alat kerja, bahan kerja, sistem kerja. Nah, sistem kerja saya bikin, Bang Dali ngerjain ini dulu, terus ada si tukang ini. Jadi kalau, ada saat mungkin namanya manusia punya mood kan. Kalau secara ini drum udah jadi, tapi nggak lolos sama saya. Kenapa tuh? Ya kan saya tahu, kadang-kadang mungkin ada kayu yang mungkin kurang nempel, bakar. Bakar. Cuma soalnya. Saya bilang sama semua yang ada di workshop, ini kalau drum ini kita kasih ke orang pasti nggak tahu, karena looksnya udah betul semuanya. Tapi ekspektasi bunyinya itu sebenarnya nggak seperti itu. Jadi kita nggak boleh biarin itu. Karena orang punya hak untuk dapetin, kita udah bisa bikin yang lebih dari itu. Iya. Jangan ada pembiaran di situ. Iya, betul. Jadi kita sama-sama nggak terima duit, bakar. Supaya apa? Supaya jangan bikin seperti itu lagi. Iya, betul. Jadi hati-hati. Gitu. Jadi memang akhirnya mampu nggak kita ngelawan diri kita. Sementara di depan itu udah orang udah ngasih duit. Iya. Seberapa mampu kita mau jujur nggak sih kita bisa? Kecuali memang tahapannya belum sampai situ. Kalau kita di tahap di level yang segini, ternyata kita bikin yang segini, jangan. Iya, betul. Karena nggak mungkin, atau mau jadiin bangku atau mendingan dibakar. Walaupun tuh intensitasnya nggak sering, nggak sering. Kita bakar, kita lihat sama-sama. Nah itu tuh kita yang gagal. Jadi nggak ada yang gagal. Keluar dari workshop nggak ada yang gagal. Nggak mungkin gagal. Makanya sampai hari ini zero risk, dalam arti tidak ada yang pernah komplain. Dalam 30 tahun tidak pernah ada yang komplain. Wow, 30 tahun, gila itu. Bukan, kenapa? Karena saya kan random quality control. Betul. Kapan saya suka tiba-tiba stop, yang dikirim, yang bawa ke rumah, lihat, saya setting sendiri. Ada yang nggak bener nih. Kalau itu udah mutlak, saya yang harus veto itu. Jadi pokoknya drama sebelum dikirim ke klien, tetap finishingnya ada di saya coba sini. Mantap ya. Iya. Kalau grup rock lokal Indonesia siapa? Wah, banyak ya, siapa ya? Era-era juga sering pakai grass rock tuh, terus siapa lagi? Aduh, saya kalau sebutin banyak banget ya. Iya. Band-band luar kayak Black Dahlia Murder, dulu Halloween. Halloween? Ya waktu main di Jogja tuh pakai kita, terus banyak ya. Karena kebetulan saya juga diproduksi. Kadang-kadang saya juga malas nonton. Paling Guns N' Roses juga pakai drum kita tuh waktu di Ancol ya. Ancol. Jadi Guns N' Roses itu tetap pakai Maroon 5. Maroon 5 ya. Oma Irama, enggak ya. Tapi kayak Uci almarhum. Iya. Dia kan tuh ternyata dia session player yang
Dia ikut banyak band ya. Iya. Dan selalu pakai Harris drum. Oh. Dan dia udah kalau udah pakai kayak Aksan gitu, udah lo tuning, udah gue langsung main aja deh. Dan dia kadang-kadang ada project dangdut, ada project rock, ada jazz, ya, dia main. Iya. Termasuk yang saya nggak bisa lupa itu ketika waktu itu saya kan provide drum untuk Java Jazz. Ketika itu ada band Foreplay, Iya. drummernya Harvey Mason. Ternyata dia last minute ternyata nggak mau main. Aduh. Karena drum yang disediain itu dari sponsor, nggak sesuai speknya. Penonton udah ada, dia nggak main. Akhirnya ya panitia telepon saya bilang nggak bisa kalau hari ini, 2 hari lagi deh. Kebetulan saya punya spek yang itu kan. Kira-kira 2 hari kemudian saya set up. Nah, di Harvey Mason ngelihat drumnya dia keliling gitu, dia nggak mau duduk dia pukul dia karena dia mungkin ragu ini apa lagi nih mau dikasih yang aneh-aneh nih. Jadi begitu dia dia duduk langsung dia main baru dia ngomong ini drum apa nih? Saya yang buat, dia kaget, foto sama saya, malah saya pengen foto dia malah gue yang gitu. Nah sejak itu dia pakai, begitu tahun depan dia minta itu lagi. Oh. Luar biasa. Jadi sebenarnya kenapa saya dari dulu tuh Harris Drum Club tidak pernah ada endorse, tidak pernah ada endorse. Lo kalau mau beli, terus beli. Kalau harga kan gini, kita juga tahu kapasitas drummer, player, teman-teman semua. Iya betul. Ya mana yang mesti bisnis, mana yang mesti kita bantu, kita juga betul. tahu. Setuju. Nah, ada kalanya kita harus bantu juga. Misalnya oke deh, setengah-setengah ya lo beli partnya, gue kayu sama itu gue yang bikin. Jadi lo nggak rugi, gue nggak rugi, tapi lo bisa dapet yang terbaik supaya seperti ini. Karena ini profesi lo juga bisa dapat uang dari iya kan? Ya itu salah satu yang jadi banyak juga yang kita bantu gitu. Kadang-kadang mereka juga banyak kayak Bowie kemarin, Gugun Blues and the Shelter. Tiba-tiba kemarin gue lihat di IG, ternyata dia dipinjemin drum sama satu Pak Yopi namanya dulu, salah satu pemretnya ini Kontan, majalah Kontan. Dia kan koleksi drum saya. Ditulis di sama Bowie, ini drum yang dulu gue idam-idamkan karena ada waktu SMA ini gue nggak mampu beli gini sekarang gue dikasih sama Pak Yopi sampai besok mau ke rumah untuk. Jadi banyak banget kenangan-kenangan ya Harris Drum yang sifatnya lebih ke pertemanan individual, kayak bentuknya respect juga. Iya. Kenapa gue gini loh, semua apapun yang mengenai drum mereka harus bayar. Kenapa? Artinya kalau bayar itu dalam arti gini loh, bukan berarti kita melulu tentang bisnis, tapi feedbacknya adalah ketika ada transaksi pembayaran berarti ada hak dan kewajiban. Betul. Ada tanggung jawab sih. Ada tanggung jawab. Artinya apa? Kalau dia sampai dia mau sewa atau dia beli sekalipun, kalau emang drum kita nggak berkualitas, udah pasti dia komplain. Betul. Itu tolak ukurnya. Iya. Jadi achievement itu orang yang kasih, bukan kita yang declare bahwa kita nih bagus. Enggak. Tugas kita berbuat yang terbaik. Biar makanya perlu waktu. Iya. Perlu waktu. Biar bagaimanapun cerita ini menarik sekali. Cuman takut nih para sahabat Lintas Melawan ini bosen apa. Mungkin nanti kita bikin lagi episode berikutnya. Kita berngobrol lagi dengan si raja apa? Drum. Oke. Ya. Lintas Melawan. Iya, kita kiss dulu. Gimana kissnya para sahabat Lintas Melawan? Ingat, ini bukan infotainment ya. Ya.